Di video kali ini aku akan menceritakan alur film yang berjudul Super Express. Film ini dirilis pada tahun 2016. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita ke alur ceritanya guys ya. Film dimulai di saat ada pertandingan antara PSG yang saat itu masih dibintangi oleh Zlatan Ibrahimovic. Saat itu di Museum Marseille terdapat seorang yang hendak merampok sebuah benda yang ada di museum tersebut. Melihat ada gelang yang ada di tangannya menyala, ada seorang wanita yang bernama Maggie pun langsung menuju ruangan CCTV yang ada di sana. Benar saja ternyata museum itu sedang dibobol. Ternyata mereka mencuri sebuah patung kucing yang nilainya setara dengan 30 juta euro. Saat ruangan patung kucing dibuka, patung tersebut sudah diganti dengan seekor kucing asli. Nama pencuri tersebut salah satunya bernama Gary. Dalam perjalanan melarikan diri, ternyata Gary dan Maggie sudah bertemu. Tapi karena Maggie seorang cewek, ia pun tidak berhasil menangkap Gary, tapi malah dihajar olehnya. Di luar gedung, Maggie masih berniat mengejar pencuri tersebut, tapi ternyata Gary bisa lolos dari kejaran Maggie dan juga polisi. Scene kemudian berlanjut ketika ada seorang kurir Super Express bernama Mali. Di sini dengan motornya yang bertuliskan tidak pernah terlambat sedang mengantarkan pesanannya sambil menempelkan permen karet yang sebelumnya ditempelkan di sebuah spion mobil oleh orang iseng. Ternyata saat itu Mali sedang dites oleh perusahaannya untuk memecahkan rekor pengantaran paket. Seluruh teman-temannya di kantor melihat aksi Mali dari balik layar. Saat menuju gedung, Mali sempat diganggu oleh anak kecil, tapi aksi tersebut tidak mempengaruhinya. Hingga pada akhirnya ia berhasil mengirimkan pesanannya tepat waktu di menit 28 lebih 13 detik. Bos mereka yang kalah taruhan langsung terlihat lesu karena para karyawan berhasil memenangkan taruhannya. Sementara itu karena Mali parkirannya sembarangan, ia harus mendapatkan hukuman berupa motornya yang bannya ditancapkan gunting, sehingga ia harus mendorong motornya. Setelah itu ia harus bertemu dengan pacarnya dan bermain mahjong bersama ibu pacarnya. Saat sedang bermain mahjong, ia ditanyai oleh ibu mertuanya mengenai pekerjaannya. Karena si Mali terus memenangkan permainan mahjong, ibu mertuanya sampai marah. Apalagi ia memenangkan pertandingan itu terus-menerus. Karena ambisinya tentang pekerjaannya, ia pun akhirnya dibenci oleh mertuanya. Bahkan Mali harus mempunyai rumah ataupun paling tidak membeli cincin untuk anaknya. Sesampainya di tempat kerja, Mali disambut oleh bosnya karena berhasil melakukan pekerjaannya tadi. Karena hal itulah Mali disuruh untuk mengantarkan pesanan ke tempat orang homo yang pernah ia kirimkan paketnya tempo hari. Awalnya Mali menolak, tapi karena ada tawaran uang sebesar 40 RMB, ia pun akhirnya menerima tawaran tersebut demi membelikan pacarnya cincin berlian. Tanpa ragu Mali pun mengantarkan pesanannya. Dengan instingnya sebagai kurir handal, ia pun sampai ke tempat kediaman Wang Sanbiao. Saat ia sampai, ternyata yang ada di dalam Maggie. Maggie tidak mau memberitahukan keberadaan Wang Sanbiao. Hingga pada akhirnya Mali tahu kalau Wang Sanbiao sedang diikat seperti di film 50 Shades of Grey. Karena ini pekerjaan Mali, akhirnya paket pun berhasil ditandatangani oleh Maggie atas persetujuan Wang Sanbiao. Karena ada yang tidak beres, Mali sempat ingin menelpon polisi. Tapi dengan cepat, Maggie pun akhirnya bisa menghentikan telepon tersebut dan mengikat Mali di tempat tidur milik Wang Sanbiao. Saat sedang diwawancarai oleh Maggie, tiba-tiba saja datanglah sang pencuri yang bernama Gary ke rumah milik Wang Sanbiao. Ternyata pencuri tersebut mengincar patung kucing tersebut yang saat ini berada di kediaman Wang Sanbiao. Karena Maggie berada di tempat itu, mereka pun akhirnya berebut patung kucing yang ternyata ada di paket tersebut. Aksi kejar-kejaran antara Maggie dan Gary pun berlangsung. Hingga pada akhirnya Maggie berhasil lolos dengan membawa patung kucing yang ia ambil dari tempat Wang Sanbiao. Sementara itu Mali dimarahi oleh Wang Sanbiao karena kejadian tersebut. Ia mengira Mali bersekongkol dengan mereka. Mali pun tak peduli akan hal itu. Yang jelas Maggie menandatangani paket tersebut dengan persetujuan Wang Sanbiao. Karena motornya dibawa pergi oleh Maggie, Mali pun menelpon Maggie dari telepon umum. Maggie membawa motor dan telepon milik Mali. Di sini Maggie akan mengembalikan telepon dan motor milik Mali, tapi tidak untuk patungnya. Karena itu adalah peninggalan budaya. Di sini Mali pun mengatakan bahwa patung tersebut sudah ia tukar saat berada di rumah Wang Sanbiao. Jadi patung yang ia bawa sekarang adalah patung palsu.
Tapi Mali pun juga marah. Kenapa jika Maggie adalah seorang CIA, ia juga mempunyai telepon dan malah mencuri motor dan telepon miliknya. Mereka berdua pun akhirnya sepakat bertemu di kantor polisi. Mali pun langsung meminta motor dan ponselnya untuk dikembalikan. Tetapi di sini Maggie meminta patung kucingnya untuk dikembalikan. Maggie pun mengaku sebagai petugas keamanan museum tersebut dan mengaku kalau patung tersebut bernilai 30 juta euro. Saat di Prancis, Gary menaruh patung kucing tersebut di penjual jalanan dan akhirnya dibeli oleh Wang Shanbiao. Nah, karena hal itulah Maggie akhirnya datang ke Cina untuk mencari patung tersebut. Mali pun bersedia mengembalikan patung tersebut dengan bayaran 5.000 euro. Tapi di sini Mali meminta bantuan Maggie untuk memilihkan gaun pengantin untuk pacarnya kelak. Sebenarnya Mali ingin memberikan cincin untuk kekasihnya, tapi karena ulah Maggie akhirnya ia tidak mendapatkan bonus dari bosnya dan hanya bisa memberikan gaun pengantin yang nantinya akan ia berikan kepada pacarnya. Tapi saat mereka sedang di toko gaun, tiba-tiba saja Gary dan anggotanya mencari keberadaan Mali di tempat ekspedisi tempat kerja Mali. Posisi Mali pun diketahui oleh Gary saat ia melihat siaran di TV dengan alat lacak yang ada di motor milik Mali. Saat berada di toko tersebut, pacar dan penjahat pun datang untuk mencari Mali. Di sini Mali membawa patung yang dititipkan suaminya untuknya. Pacar Mali pun mengancam Mali karena tidak mau memperlihatkan batang hidungnya di tempat tersebut, dengan ingin melempar patung miliknya ke lantai. Oleh karena itu, Mali dan Maggie pun keluar dari ruang ganti agar patung tersebut tidak dibanting oleh pacar Mali. Di sini pacar Mali berpikir Mali berselingkuh dan patung tersebut berhasil diambil oleh Gary dan juga temannya. Gary pun langsung kabur karena mendapat patung tersebut diikuti oleh Mali dan Maggie. Tapi ternyata patung tersebut adalah patung palsu yang diambil oleh pacar Mali di bagasi motornya. Gary yang mengetahui patung tersebut palsu pun menurunkan kembali anak buahnya. Dan di sini pacar Mali membawa Mali dan Maggie ke tempat tinggal pacar Mali. Di sini awalnya Maggie masih belum mengakui siapa dirinya. Ia pun bercerita bahwa dirinya menjalin hubungan dengan Mali sejak pandangan pertama. Adegan tersebut membuat Mali dibuat ketakutan karena sikap pacarnya menjadi berubah. Hingga pada akhirnya tas milik pacar Maggie dibawa oleh ibunya. Padahal tas tersebut berisi patung yang selama ini mereka cari. Sementara itu, Wang Shanbiao juga mencari keadilan dengan meminta ganti rugi ke tempat Mali bekerja. Di sini ia baru sadar bahwa kucing yang ia beli di perdagangan pinggir jalan adalah asli, dan orang yang menghajarnya adalah orang yang mengejar patung tersebut. Melihat kenyataan itu, bos pun berusaha untuk mencari di mana keberadaan Mali saat ini. Di sini Mali pun datang ke tempat ibu pacarnya. Ternyata di sini ibu pacarnya sedang melakukan pentas kesenian Cina. Gary pun sudah berada di tempat tersebut dan membayar patung kucing tersebut dengan bayaran 1 juta euro. Tapi dia pun menolaknya. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung, hingga pada akhirnya Wang Shanbiao mengambil patung tersebut di tangan Mali, hingga bertemu dengan Gary. Saat Mali bertemu Wang Shanbiao, terlihat wajahnya babak belur dihajar Gary karena tidak mau menyerahkan patung kucing tersebut kepada Gary. Wang Shanbiao yang marah pun mengambil lampu sorot dan menyuruh semua orang untuk menangkap Gary. Di sini ia berhayal layaknya ia menembaki Gary dengan senjata. Hingga pada akhirnya saat kerumunan itu menangkap Gary, Mali bisa mengambil patung tersebut. Di tengah gang biasa ia bekerja, Mali dan Maggie dihadapkan dengan penghuni gang yang rese dan menyebabkan mereka akhirnya terjatuh karena ulah salah satu warganya dan membuat Gary akhirnya bisa mengambil patung tersebut. Maggie dan Mali pun frustasi karena tidak bisa mendapatkan patung tersebut. Bahkan saat ia mencari di bandara, Gary dan anggota pun tidak mereka dapatkan. Hingga pada akhirnya ia duduk manis di dalam bandara. Sebelumnya, ternyata anggota Gary juga berkhianat karena ingin mendapatkan hadiah 1 juta euro dari Gary. Ia pun menukar kucing itu dan meminta imbalan kepada Gary. Balik lagi ke scene di mana Maggie dan Mali tak sengaja melihat orang yang memakai pakaian orang Arab. Mereka pun bisa menebak bahwa itu Gary dan anggotanya. Melihat hal itu, Maggie dan Mali mempunyai rencana untuk mengambil mobil mereka yang berisi patung curian itu. Maggie dan Mali pun akhirnya kabur membawa mobil mereka. Dan setelah itu mereka pun berhasil kabur dari kejaran Gary dan menginap di sebuah hotel dan juga berpesta bersama. Ternyata di sini Mali dibius oleh Maggie dan dia pun mengaku bahwa sebenarnya pekerjaannya bukanlah seorang petugas keamanan, melainkan seorang pencuri. Jadi kucing itu adalah barang curian miliknya. Saat ia menyewa peretas untuk membobol museum tersebut, ternyata orang itu malah mengkhianatinya dan bekerja untuk Gary. Bukannya mengambil keuntungan semua itu sendiri, Maggie juga bersikap baik. Selain membuat Mali tidur di kursi, ia juga memberikan uang untuk Mali belikan cincin pacarnya. Tak semudah itu, ternyata Gary tidak menyerah begitu saja. Ia pun pergi ke tempat bos Mali dan memberitahu siapa pacar Mali sebenarnya.
Mendengar pacar Mali diculik, Mali pun menelpon Maggie untuk menemuinya. Di sini Maggie menganggap Mali berbohong jika pacarnya ditangkap oleh Gary. Sesampainya di tempat kerjanya, Mali meminta bosnya untuk memberikan kunci motor paling cepat yang ada di tempat tersebut. Motor tersebut tampak berdebu karena tidak pernah ada yang memakainya. Mali pun memakai motor dan perlengkapannya, lalu kemudian pergi untuk mencari Gary. Mali datang ke tempat tersebut dengan membawa kucing palsu. Di sini ia berjuang untuk menyelamatkan pacarnya dari jeratan tali. Gary pun berusaha untuk memotong tali agar pacar Mali pun terjatuh. Tak disangka di detik-detik terakhir datanglah Maggie untuk menolong. Maggie dan Gary pun kembali berada di aksi kejar-kejaran. Mali yang menggunakan motor balapnya juga berusaha untuk mengejar mereka yang saat ini berada di dalam kapal. Sesampainya di jembatan, Mali pun melompat dan membantu Maggie. Hingga pada akhirnya kapal yang mereka tumpangi melompat tinggi karena sudah diperkirakan oleh Mali. Oleh karena itu mereka bertiga pun melompat hingga pada akhirnya Gary berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Mereka pun akhirnya masuk berita. Mali yang merupakan seorang kurir akhirnya mendapat penghargaan karena bisa menangkap penjahat tersebut. Sementara itu Wang Sanbiao juga sudah kapok untuk membeli barang-barang yang ada di jalanan karena kejadian yang dialami. Maggie pun beralih menjadi baik dan mau membantu polisi Prancis untuk menangkap penjahat-penjahat di kasus tersebut. Ia pun akhirnya tinggal di pedesaan sesuai yang ia inginkan sebelumnya. Mali pun akhirnya menikah. Ia juga memberikan cincin pada istrinya sesuai dengan yang ibu mertuanya mau. Kemudian film ini pun tamat guys ya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya, supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys. Bye-bye.